Penting kita sebagai milenial, sebagai anak muda punya satu channel untuk untuk pendapatan kecil-kecilan lah nanti ceritanya. Perkenalan. Iya, channel tak. Oke, boleh. Jadi di awal waktu pembuatan channel itu kan saya nonton banyak belajar tentang bagaimana pembuatan YouTube dengan targetan sehingga itu nanti bisa di AdSense, itu bisa nanti dimonetize. Nah, setelah penguploadan pertama, di situ saya sudah bisa hitung kalkulasi perencanaan untuk berapa lama atau berapa bulan bisa dimonetize, bisa di AdSense. Oh, itu dulu pengenalan YouTube tak, sebenarnya sama yang kedua berapa lama waktu yang kita pakai untuk menaikkan viewers. Oh iya. Jadi saya cerita pertama waktu pembuatan channel framing itu di awal. Jadi saya buat itu kan di awal saya sudah belajar tentang bagaimana buat satu channel di platform YouTube. Nah, setelah penguploadan video pertama, itu saya sudah bisa hitung, saya sudah bisa kalkulasikan berapa bulan ke depan itu channel framing ini sudah bisa dimonetize, sudah bisa di AdSense. Nah, untuk persoalan berapa lama di video pertama itu sebenarnya lumayan viewersnya, itu kurang lebih ada 1000-an lebih ya di channel. Kalau kita bicara tentang channel baru. Kemudian channel baru yang istilahnya bukan kita sebagai public figure, kita ini hanya orang-orang yang biasa yang memang kemudian share tentang video itu dengan cara yang konvensional. Nah, tapi alhamdulillah di video pertama itu lumayan viewersnya. Kemudian saya lihat lagi di penguploadan video kedua itu jauh sekali menurun. Di video 3 jadi ada sekitar 5 video itu saya bisa pelajari. Dari situ saya bisa hitung betul perencanaan tentang berapa lama waktu saya butuhkan untuk bisa di AdSense atau bisa dimonetize. Targetannya itu sebenarnya kan di situ. Semua orang-orang YouTuber itu targetannya ada di situ. Tapi untuk bicara berapa lama peningkatan subscribe, pertama saya tidak bisa sebutkan sekian bulan dan berapa minggu, tapi yang saya bisa pastikan di situ bahwa ketika konten kita menarik, kemudian dalam satu video itu di awal viewersnya sudah mulai oke, di angka hitungan saya di angka 500-an orang sudah bisa nonton, dan kemudian kita bisa rata-ratakan tiap penguploadan 500 viewers, itu insya Allah hitungannya kalau bukan 4 atau 5 bulan itu kita sudah bisa AdSense, kita sudah bisa monetize. Artinya di setiap video itu kita harus punya targetan juga sebenarnya berapa banyak orang yang mau nonton ini gitu. Terkait dengan masalah AdSense dan hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan viewer. Nah, apa yang kemudian menjadi poin utama dari channel YouTube-nya? Lebih fokus ke arah mana? Untuk fokus ke arah mana, konsisten tentang konten apa itu belum ada sebenarnya ya. Karena framing masih mencari pola kontennya, pola diskusinya seperti apa, atau pola apa? Ya di situ tepatnya pola kontennya. Sementara ini kita masih dalam proses pembentukan, karena kalau saya belajar juga dengan YouTube yang lain, hampir semua sama, karena di awal itu konten apapun itu dia bisa buat, nanti bisa di cross check ketika satu konten yang menarik. Misalnya diskusinya tentang, kalau saya ini kan model-modelnya talk show, jadi mungkin kalau diskusi tentang, taruhlah misalnya tentang politik, kemudian viewersnya ada sekitar 2-3 ribuan. Kemudian kita buat diskusi tentang politik lagi, masih segitu juga viewersnya. Nah, itu kita sudah bisa menentukan arah tentang konten dari channel kita ini. Jadi sebenarnya saya masih dalam proses pembentukan, tapi niatan awal memang apa-apa saja isu yang menarik,
Apa-apa saja wacana-wacana baru itu tetap saya ambil sebagai satu konten. Contoh misalnya di video pertama framing itu tentang janda. Ini tentang janda. Lucu sebenarnya. Orang, karena saya bisa dibilang aktivitas saya kemarin adalah saya tidak bisa sebut aktivis ya, tapi saya adalah organisatoris. Orang-orang sebutnya saya sebagai aktivis, iya. Kemudian saya meloncat bahas tentang janda, itu jadi satu hal yang unik, hal yang lucu. Apalagi masuk dalam platform YouTube. Orang-orang bilang jadi YouTuber ini gini dan sebagainya. Tapi menurut saya ada satu hal, ada satu perspektif penting sebenarnya yang bisa kita pelajari dari janda itu, karena dia masih di situ, dia masih muda, umurnya masih sangat muda ya. Kemudian dia sudah punya anak satu, tapi ada satu pembelajaran penting dari fenomena sosial itu tentang janda. Jadi tidak menganggap bahwa janda itu adalah satu apa ya? Kalau dalam konten itu saya sebut biasanya kalau kita bicara tentang janda konotasinya tiba-tiba langsung negatif begitu. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang saat ini, nanti masalah Hari Pahlawan, milenial sekarang jadi pahlawan devisa. Iya. Nah, bagaimana tanggapan dari Lofi? Kaum milenial ya, apalagi kalau kita bergerak di bidang YouTube sebenarnya ya. Begitu maksudnya kata? Iya. Nah, Oke, penting kiranya kita masuk di situ. Kalau kita ada waktu untuk bermain di platform YouTube, itu saya pikir tidak jadi masalah. Itu jadi hal yang penting malah. Menurut saya, karena ada sekitar sebulan, sudah hampir 2 bulan ini saya tidak jalankan kembali YouTube itu. Terus terang ada orang yang minat untuk ambil alih channel itu. Jadi istilahnya dia mau beli ini dengan viewers masih sedikit sih, masih ada di angka 916 kalau saya tidak salah. Cuman menurut saya, kenapa saya tidak mau jual? Karena ini saya sudah berinvestasi di situ, toh. Kemudian itu saya anggap juga sebagai aset, karena itu tidak bakal ada matinya menurut saya. Ke depan, kalau ini sudah di AdSense, ini sudah dimonetize, itu menjadi pendapatan saya dan teman-teman saya. Karena saya hanya ada 3-4 orang di dalam situ, itu menjadi pendapatan saya. Hanya tinggal menuangkan kreativitas saya. Entah saya mau bicara tentang misalnya tentang fenomena sosial kah, ya, ataukah hal-hal yang jauh lebih punya nilai edukasi di dalamnya nanti. Itu terserah saya nanti ke depan, karena channel framing ini juga masih dalam bentukan. Tapi penting kita sebagai milenial, sebagai anak muda, punya satu channel untuk untuk pendapatan kecil-kecilan lah nanti ceritanya. Karena kan tidak ada salahnya kita tidak ada salahnya kita menuangkan aktivitas kita ke dalam YouTube, ataukah ada satu pemikiran gagasan yang baru kita tuangkan dalam bentuk visual, kemudian kita kasih masuk di channel kita, di YouTube kita, dan itu menjadi pendapatan kita, kan lumayan, alhamdulillah. Kalau ada misalnya, terus terang kalau saya bicara di Makassar, ini jadi keresahan juga ya sebenarnya. Kalau kita bicara di Makassar, karena YouTuber di Makassar itu kan masih terbilang minim, masih terbilang sedikit. Jadi saya contohkan misalnya ada 5 orang yang buat YouTube di kota Makassar. 5 orang dibanding berapa banyak kaum milenial, itu masih sedikit. Hitungannya masih sedikit. Orang Makassar ini, apa yang banyak, apa yang lagi rame sekarang, orang akan mengarah ke situ gitu. Contoh kalau di dalam dunia bisnis, Pasar Segar dulu waktu masih 1, 2, 3 warung kopi, orang masih enggan mau ke situ. Tapi ketika banyak, pengunjungnya juga pasti akan jauh lebih banyak yang datang. Sama saja kalau kita bicara di YouTube. Kalau hanya 5 orang yang punya channel YouTube, mungkin penontonnya masih kurang gitu. Tapi kalau sudah ada ratusan orang anak-anak muda Makassar yang bergerak juga mau meluangkan waktunya untuk masuk ke aktivitasnya ke YouTube, itu juga viewers untuk di skop kalangan kota Makassar saja itu pasti akan banyak juga begitu. Jadi ada
ada sinkronisasi antara berapa jumlah banyak pengguna YouTube dengan viewers gitu. Karena viewers itu karena konten karena YouTuber itu kan juga pasti lebih kreatif, tidak mau mencontoh, tidak mau menciplak, pasti lebih mengasah pikirannya untuk mengeluarkan ide-ide yang baru gitu. Konten-konten yang baru. Jadi saya pikir kalau kita bicara sebagai Hari Pahlawan nanti ke depan, ya anak muda lah yang bergerak dalam bidang YouTube, satu segmentasi yang sebenarnya sangat penting sebagai bekal atau modal kita sebagai anak muda nanti ke depan gitu.